Pernah nggak sih Anda dengar ada perusahaan yang lagi babak belur tapi malah bagi-bagi duit ke investornya? Nah, ini cerita soal Resource Alam Indonesia atau KKGI, perusahaan batubara yang lagi kena badai tapi anehnya justru nawarin dividen. Kira-kira ini peluang tersembunyi atau malah jebakan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai langsung ya dengan angka yang jujur aja bikin kaget. Angka inilah inti dari semua drama yang lagi terjadi di perusahaan ini. Yap, Anda nggak salah lihat kok. Itu bukan salah ketik. Laba bersih perusahaan ini benar-benar anjlok. Coba bayangin, dari yang tadinya untung puluhan juta dolar, sekarang sisanya cuma sekitar 1 juta dolar aja. Ini bukan sekedar turun, ini namanya terjun bebas. Nah, pertanyaannya sekarang kok bisa separah ini? Apa sih yang sebenarnya jadi penyebabnya? Mari kita telusuri lebih dalam. Dan inilah biang keladinya. Setelah sempat pesta harga di tahun 2024, harga batubara dunia akhirnya kembali ke level normal. Nah, nasib perusahaan kayak KKGI ini kan sangat bergantung sama harga komoditas global. Jadi ya, mau nggak mau, mereka cuma bisa ikut arus harga pasar. Dampaknya jelas kerasa banget. Pendapatan mereka langsung anjlok lebih dari setengahnya. Dan yang lebih parah lagi, margin keuntungannya jadi tipis banget, kurang dari 1%. Artinya, dari setiap barang yang dijual, untungnya kecil sekali. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Di tengah semua kabar jelek ini, manajemennya malah ngumumin mau bagi-bagi dividen. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa perusahaan yang labanya lagi ancur-ancuran gini malah mau kasih uang ke investor? Logikanya dari mana coba? Sekarang, mari kita coba gali sisi lain dari cerita ini. Mungkin aja di balik angka-angka yang kelihatannya suram tadi, ada sesuatu yang berharga. Ini dia titik terang pertamanya. Valuasi asetnya lagi murah banget. Ada metrik yang namanya price to book value atau PBV. Nah, angka PBV KKGI ini nunjukin kalau harga sahamnya sekarang jauh lebih murah dari nilai aset bersih perusahaan. Simpelnya, Anda bisa beli perusahaan ini dengan diskon gede, sekitar 40%. Analogi ini ngebantu banget buat ngebayanginnya. Anggap aja KKGI ini sebuah rumah yang kokoh. Udah lunas, nggak ada utang. Nah, rumah ini dijual murah bukan karena rumahnya jelek, tapi karena penyewanya, yaitu bisnis batubaranya, lagi seret pendapatannya tahun ini. Jadi kita itu bertaruh pada nilai rumahnya, bukan pada pendapatan si penyewa saat ini. Jadi disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Kalau kita lihat dari sisi asetnya, saham ini murah banget. Tapi kalau kita lihat dari sisi laba saat ini, lewat rasio PER, kok kelihatan mahal banget ya? Jadi mana nih yang harus kita percaya? Nah, disinilah kita harus hati-hati. Ini yang sering disebut jebakan PR. PR yang tinggi di sini itu cuma ilusi. Kenapa? Karena angka laba di bagian bawah perhitungan P per I jadi kecil banget. Makanya hasil pembagiannya jadi melonjak. Ini bukan tanda sahamnya kemahalan, tapi tanda labanya yang lagi terpuruk. Selain asetnya yang murah, ada beberapa alasan lain buat tetap optimis. Pertama, manajemennya itu loyal sama investor. Buktinya mereka tetap prioritasin dividen. Kedua, keuangannya sehat banget. Utangnya minim, jadi jauh dari risiko bangkrut. Dan ketiga, mereka juga punya rencana diversifikasi ke nikel, energi hijau, bahkan properti. Jadi nggak cuma ngandelin batubara aja ke depannya. Eits, tapi jangan keburu senang dulu. Nggak ada investasi yang tanpa risiko. Sekarang kita harus lihat sisi negatifnya secara jujur dan realistis. Ada dua risiko utama yang harus Anda waspadai. Pertama, risiko pasar. Nasib KKGI itu 100% bergantung pada naik turunnya harga batubara global. Mereka nggak bisa ngontrol ini. Kedua, risiko sahamnya sendiri yang kurang liquid. Artinya, kalau Anda pegang saham ini dalam jumlah besar, mungkin butuh waktu buat menjualnya tanpa bikin harganya turun. Oke, setelah kita timbang-timbang plus minusnya, pertanyaan paling penting sekarang adalah, apakah profil resiko dan peluang kayak gini cocok untuk Anda? Gampangnya begini, kalau Anda tipe pemburu dividen yang emang ngincer imbal hasilnya, atau tipe investor sabar yang suka beli aset bagus pas lagi diskon dan rela nunggu, saham ini bisa jadi menarik. Tapi, kalau Anda seorang trader agresif yang maunya cari untung cepat dari pergerakan harga, mungkin ini bukan panggung yang tepat buat Anda saat ini. Nah, buat Anda yang tertarik sama dividennya, ini bagian yang paling praktis. Tolong dicatat baik-baik ya. Ini tanggal-tanggal krusialnya. Biar Anda berhak dapat dividen, Anda harus sudah punya sahamnya paling lambat tanggal 22 Desember 2025. Itu yang namanya come date. Kalau Anda beli setelah tanggal itu, ya dividennya hangus. Nanti uang dividennya sendiri akan masuk ke rekening Anda sekitar tanggal 15 Januari tahun depannya. Jadi, yuk kita rangkum sekali lagi biar jelas.
Di sisi positifnya, kita punya aset yang lagi didiskon besar, manajemen yang pro-investor, keuangan yang sehat, dan ada rencana masa depan. Tapi di sisi negatif, ada laba yang lagi anjlok parah, ketergantungan penuh sama harga batubara, dan saham yang kurang liquid. Pada akhirnya, semua kembali ke cara pandang Anda. Apakah Anda melihat ini sebagai harta karun yang lagi diskon dan tinggal menunggu waktu untuk bangkit kembali? Atau ini malah sebuah jebakan yang risikonya terlalu besar karena pasarnya nggak pasti? Jawabannya ada di profil risiko dan keyakinan Anda masing-masing. Dan seperti biasa, penting untuk diingat ya teman-teman, pembahasan kita kali ini tujuannya murni untuk edukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Setiap keputusan investasi itu punya risiko, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil tindakan, oke?